Apa? Ryan Hurst akhirnya udah mendapatkan peran sebagai Kratos live action di serial God of War. Wah, ini bakal jadi lebih seru nih. Tapi seperti apakah hasilnya? Berikut adalah breakdown dari kita. Untuk aja bagus ya karena dari yang dulu udah berepic sedikit bencilnya elemen komedi dan kita semua ya udah pernah baca pemain dalam bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Jadi kita mendapatkan sebuah bentuk informasi terbaru Pak, bahwa akhirnya setelah sekian lama, berpuluh-puluh tahun lamanya, God of War akan dibuatkan serial live actionnya oleh pihak Amazon Prime. Oke, seperti kalian tahu ya bahwa gua zaman dulu ketika pas zamannya PS2, PS3, bahkan PS4 ya, itu adalah sebuah bentuk momen yang sangat gua rindukan, apalagi mengenai soal franchise God of War. Ya siapa sih yang nggak tahu mengenai game yang satu ini, karena kan semua cowok-cowok saat itu ya, kita udah pernah mainkan sebuah game-game perang seperti Prince of Persia, sama ada God of War juga kan, apalagi di game God of War pertama, kedua, ketiga, bahkan di konsol PSP juga ada, PS Vita juga ada, bahkan sampai kepada game PS4 itu semuanya udah pernah kita mainkan ya. Kalau boleh jujur ya, God of War paling brutal yang pernah gua mainkan itu adalah God of War kedua, yang dimana ada patung Helios yang dikendalikan oleh Zeus untuk menghancurkan Kratos Pak. Dan itu merupakan sebuah game yang paling legendaris banget, karena ya gua udah mainkan game itu dari zaman gua kecil dan udah tamat berkali-kali Pak. Waduh gila sih. Tapi pada video kali ini ya, gue pengen bahas mengenai sebuah serial live action God of War, yang dimana mereka akan mengangkat sebuah kisah dari game God of War tahun 2018, bahkan sampai kepada gamenya God of War yang Ragnarok, yang dimana game ini akan mengisahkan tentang Kratos yang udah punya anak yang bernama Atreus, yang dimana mereka akan berpetualang ke wilayah Nordik Pak. Oke, jadi bukan dewa-dewa gini lagi, bukan seperti kayak Zeus lagi, Ares, Hercules, segala macam itu udah lewat ya. Dan sekarang mereka udah berpindah kepada petualangan dewa-dewa Nordik kayak Loki, Odin, Thor, segala macam, pokoknya dewa-dewa yang bertemakan dewa-dewa Nordik lah ya, seperti itu. Dan akhirnya kisah game itu akan dibuatkan versi live actionnya dalam bentuk serial yang akan siap ditayangkan kepada serialnya Amazon Prime ya. Dan Kratos, mereka udah mendapatkan aktor utamanya, which is itu adalah aktor pemeran si Thor yang pernah bermain juga di gamenya God of War Ragnarok. Itu adalah Ryan Hurst. Oke ya, ini semua para fans gamer di seluruh dunia udah gempar nih mengenai aktor yang satu ini, karena jujur gue juga agak kaget Pak, karena untuk aktornya itu adalah voice over yang pernah memerankan tokoh Thor di gamenya God of War Ragnarok Pak. Oke, dan pas gue dengarkan mengenai suaranya, bahkan mengenai voice actingnya, emang ini suaranya itu cukup berat Pak, cukup berat, bahkan cukup bisa dibilang cukup cocok kalau misalkan dia akan memerankan tokoh Kratos di versi live actionnya. Dan emang ini sebuah hal yang wajar ya, karena ini udah pernah kita dapatkan pada saat ketika dari pihak HBO Max pernah memberikan sebuah bentuk serial The Last of Us, yang dimana pemeran Ellie-nya juga pernah memerankan tokoh ibunya Ellie di versi live action. Oke, jadi ya itu sebuah hal yang wajar banget sih kalau dalam sebuah bentuk adaptasi gaming. Oke, tapi kalau mengenai soal God of War ini ya, jujur ya, gue juga kenapa sih buatkan versi yang tema-tema Nordik, karena mohon maaf ya, tema paling brutal dan paling horor yang pernah gue lihat itu adalah versinya God of War pertama, kedua, dan ketiga, yang dimana mereka bertemakan dewa-dewa Yunani. Lu bayangin cuy, Kratos sebagai pembunuh dewa, dia akhirnya udah mengkhianati semua para dewa-dewa Yunani seperti kayak Zeus, Ares, ya kan, segala macam, bahkan Hercules juga ada. Itu dalam segi bentuk plot cerita aja juga begitu mengerikan men, mengerikan, penuh darah, bahkan banyak banget adegan seksual. Oke, jadi ya seperti kayak sebuah serial game-game yang bertemakan dewasa banget, konflik intriknya ada, bahkan pengkhianat juga ada, bahkan Ares dan juga Zeus sebagai musuh utama aja juga udah begitu brengsek gitu loh. Makanya waduh, itu sebuah game PS2, PS3 di mana gue sebagai bocil juga kaget. Gue pernah memainkan sebuah game ini juga sangat yang wah,
gua trauma men. Apalagi di gamenya God of War yang terbaru yang tahun 2018, yang dimana itu game saat itu udah memenangkan penghargaan awards game terbaik pada tahun 2019 pak. Oke, wah gila sih, makanya gue ketika tahu bahwa plot itu akan diangkat kepada sebuah serial live action, jujur untuk news ini udah lama banget. Dan akhirnya pada tahun 2026 ini mereka udah mendapatkan aktor resminya yang akan memerankan tokoh Kratos ini ya. Sekarang kita coba untuk menilai siapakah aktor ini dan bagaimanakah perawakannya. Kalau yang gue lihat ya mengenai dalam segi bentuk fotonya dia, bahkan perawakan dia sebagai aktor, kalau pas gue cocokkan kepada Kratos yang pernah gue lihat di versi God of War yang keempat ya, jujur mukanya itu dingin dapat. Oke, mukanya dapat, dinginnya dapat, bahkan dalam segi bentuk kurutan di dahinya, bahkan ekspresi wajahnya itu adalah Kratos banget men. Karena apa? Kratos di versi gamenya God of War yang keempat ini adalah tipe-tipe Kratos yang udah trauma dengan masa lalunya, bahkan dia udah jenuh dengan para dewa-dewa. Tapi di game yang keempat ini dia akhirnya berurusan dengan para dewa-dewa Nordik pak. Itu lu bayangin tuh. Bahkan gue masih ingat ketika ada sebuah adegan Kratos ketika dia akan menghadapi Baldur di awal-awal game itu ya. Itu gue kaget cuy, ini orang siapa? Tiba-tiba dia nongol di rumah Kratos, gak ada masalah apa-apa. Tiba-tiba ini orang udah menghajar Kratos dengan cara yang sangat brutal men. Waduh sih gila sih, makanya game yang God of War keempat ya, meskipun dalam segi bentuk premis juga agak remeh buat gua, tapi at least dalam segi bentuk combatnya, bahkan dalam segi bentuk strike-nya itu sebuah hal yang baru men. Yang dimana awalnya di God of War yang 1, 2, 3 itu mereka pakai perspektif ketiga, tetapi di versi yang keempat ini akhirnya POV-nya dirubah total seperti ala-ala RE4, RE5. Jadi bentuk angle kameranya itu dalam segi bentuk yang agak berdekatan dengan kameramen seperti itu. Makanya wah, jadi mengenai serial God of War ini jujur gue sangat menunggu banget ya. Tapi yang gue pertanyakan, kenapa mereka ambil plotnya versi yang God of War 4 ya, padahal yang pertama, kedua, ketiga itu brengsek banget men, yang dimana semua para dewa-dewa ini akhirnya berubah menjadi jahat karena ulah Zeus yang ingin mengambil alih dunia men. Zeus, oke, Zeus. Karena apa? Di semua berbagai macam film bertemakan dewa-dewa Yunani, contoh kayak Hercules, Zeus, itu kan mereka digambarkan sebagai tokoh protagonis ya. Tapi di eranya God of War versi Kratos ini mereka digambarkan sebagai orang jahat men, antagonisnya mereka gitu. Makanya kenapa gak dibuat versi yang Yunani ya? Waduh sayang banget sih. Padahal gue pengen lihat bagaimana bentuk sadisnya dia seperti apa, bagaimana bentuk dendam pribadi dia kepada si Al seperti apa, kan lebih brutal ya. Tapi alhasil mereka ambil versi tema Nordik ya. Ya udahlah ya, gue juga pengen tahu bagaimana actingnya beliau seperti apa. Tapi so far ketika dia berperan sebagai Thor aja di gamenya God of War Ragnarok, jujur intonasinya bahkan ekspresinya bahwa ketika dia udah punya sebuah bentuk dendam kepada si Kratos ini bagus sih. Cuman ya lagi-lagi ya dengan peran yang berbeda. Gue juga pengen tahu bagaimanakah artikulasi dia sebagai Alf seperti apa, bagaimanakah bentuk aktingnya dia, dan bagaimanakah dia bisa memerankan tokoh Kratos yang dingin tapi juga penyayang kepada anaknya Atreus ini pak, seperti itu. Karena si Atreus ini di versi game itu merupakan Loki dari masa depan kalau kita ambil dari sejarah Nordiknya pak ya. Jadi ya untuk mengenai serial God of War ini gue mengharapkan sebuah bentuk plot cerita yang sukses, dan bahkan jangan sampai mereka tuh kayak ngehook para gamer-gamer doang, tetapi juga bisa menjangkau semua para penonton yang belum pernah mainkan game yang satu ini pak. Karena apa, lagi-lagi men, jangan sampai serial seperti ini akan seperti zaman-zamannya RE Welcome to Raccoon City, jadi mana mereka tuh hanya ngehook semua para gamer-gamernya tapi tidak dengan para penonton awamnya pak. Karena apa? Kalau mengenai sebuah serial atau film itu harus menjangkau semua para penonton awam juga yang belum pernah memainkan sebuah game yang satu ini pak. Oke, perlu diingat tuh, karena ya mengenai serial God of War apalagi mereka langsung ambil act yang keempat, itu sebuah hal yang sangat rumit loh. Rumit, kenapa? Prequelnya nggak diceritakan men. Oke, makanya dari awal gue udah ngomong kenapa mereka ambil yang versi yang keempat dulu. Ya udahlah ya, kita tunggu aja bagaimana hasilnya. Tapi so far
Kita belum tahu siapakah sutradaranya, siapakah produksinya seperti apa, berapa budgetnya, bagaimana bentuk CGI-nya. Gue pengen tahu sih, apalagi project ini akan dikerjakan oleh sekelas Amazon Prime yang pernah mengerjakan serial The Boys, Gen V, segala macam ya. Jadi gue pengen tahu sih, gila Kratos udah dapat live actionnya. Dan juga gue pengen tahu bagaimana bentuk armornya seperti apa kan, bahkan untuk makeup putihnya bagaimana, apakah bisa diberikan bentuk wajah Islam seperti versi gamenya. Tapi gue menemukan sebuah bentuk petunjuk terbaru mengenai serial God of War ini, bahwa ternyata serial ini juga akan dibantu oleh pemilik lisensi aslinya, yaitu adalah Sony PlayStation juga, men. Oke, jadi sepertinya mengenai unsur game seperti apa, semuanya akan juga di-develop juga oleh pihak Sony PlayStation. Artinya apa? Artinya dalam segi bentuk lore-nya, dalam segi bentuk IP-nya, dalam segi bentuk semua tokoh-tokoh yang akan muncul ke serial ini, semuanya akan dikerjakan juga oleh pihak Sony PlayStation. Jadi nggak akan ngawur seperti zaman-zamannya film game adaptasi yang cuma ambil nama IP-nya doang, yang dimana gua pengen untuk penggarapannya akan sama seperti serialnya The Last of Us series. Itu sebuah bentuk game adaptasi film yang paling gokil banget, gila. Gila sih, gila, mantap. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian, gimana pendapat kamu mengenai serial God of War versi live action, dan juga untuk aktornya apakah cocok atau enggak nih? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.